Good morning, brother and sister and ladies and gentlemen in Jesus Christ. Hari ini saya Billy, angkatan 2020, jurusan sastra Inggris, ingin membacakan renungan Good Morning Maranatha yang disampaikan oleh saya sendiri. Sebelum itu, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu, sehingga kami pada saat hari ini yang sudah bangun akan beraktivitas, dan kiranya Engkau ya Tuhan yang telah membangunkan kami dan menjaga kami selama tidur kami dapat membuat kami beraktivitas dengan lancar, dan kiranya Tuhan yang membuat kami semakin merenungkan lagi firman yang telah kami dengarkan, sehingga firman ini menjadi dapat bertumbuh juga dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus Kristus, terpujilah nama Tuhan. Amin. Baik, kepada Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa yang luar biasa, hari ini di tanggal 29 Oktober 2024, hari Selasa, kita membaca tema berbalik kepada Tuhan yang bacaannya diambil dari kitab Kisah Para Rasul pasal 9, ayatnya yang ke-32 sampai 35. Fokus bacaannya ada di ayat yang ke-35, yaitu semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Nah, dari ayat tersebut kita coba bayangkan, apalagi Bapak Ibu atau teman-teman yang mungkin kuliah di jurusan konstruksi atau interior dan lain-lain pasti pernah membayangkan ada sebuah rumah yang dulunya megah, tetapi kini terlantar dan hampir runtuh karena diabaikan selama bertahun-tahun. Namun, ketika pemilik aslinya kembali, ia tidak hanya memperbaiki kerusakannya, tetapi juga memolesnya menjadi lebih indah dari sebelumnya. Nah, dalam Kisah Para Rasul pasal 9 ayat yang ke-32 sampai 35, kita melihat bagaimana Tuhan memulihkan hidup Eneas yang mengalami sakit lumpuh dan sudah berbaring di tempat tidur selama 8 tahun. Kuasa Tuhan bekerja melalui rasul yang berkata seperti ini, lebih tepatnya Rasul Petrus. Dia bilang, "Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskan tempat tidurmu." Pada saat itu juga mujizat terjadi dan menjadi kesaksian yang kuat bagi seluruh penduduk Lida dan Saron. Dampak kesaksian hidup seseorang yang mengalami kuasa Tuhan tidak hanya memberikan kesan bagi orang-orang sekitar, tetapi juga menumbuhkan spiritual yang dapat membuat seseorang berbalik kepada Tuhan. Kesaksian hidup kita dapat menjadi alat yang kuat untuk membawa orang lain kepada Tuhan. Ketika orang lain melihat perubahan hidup dalam sikap dan perbuatan kita yang mendatangkan kasih dan damai sejahtera itu, maka hal tersebut menjadi pendorong bagi orang-orang sekitar untuk mengenal Tuhan. Untuk menjadikan Maranatha sebagai kampus yang menginspirasi bagi semua orang, maka kita yang ada di dalamnya harus menjadi kesaksian yang baik dan disertai dengan iman yang kuat sehingga orang-orang berbalik kepada Tuhan. Refleksi dari bacaan ini adalah, sudahkah kita menginspirasi orang lain yang membuat orang berbalik kepada Tuhan? Dan Bapak, Ibu, dan teman-teman, kita ada pertanyaan pendalaman nih. Boleh dijawab masing-masing atau nanti dijawab di kolom komentar YouTube iStudio atau dimanapun platform kalian lihat renungan ini. Pertanyaannya, cara apa saja yang dapat digunakan untuk mengajak orang berbalik kepada Tuhan? Semoga pertanyaannya bisa dicatat dan direnungkan. Mari kita tutup dengan doa. Tuhan, terima kasih atas perkenanan-Mu. Kami semua sudah mendengarkan renungan hari ini. Terutama hamba juga sudah membacakan renungan ini. Biarkanlah ada orang-orang yang setia yang membaca renungan ini maupun mendengarkan dapat bertumbuh, maupun orang-orang baru yang melihat renungan ini dapat tersentuh juga untuk menjawab pertanyaan pendalaman tersebut ya Tuhan. Kiranya Yesus yang menyertai hidup kami dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Baik, selanjutnya saya akan membacakan pembacaan visi misi Universitas Kristen Maranatha. Visi: Universitas Kristen Maranatha menjadi perguruan tinggi yang mandiri dan berdaya cipta, serta mampu mengisi dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni abad ke-21 berdasarkan kasih dan keteladanan Yesus Kristus. Misinya, mengembangkan cendekiawan yang andal, suasana yang kondusif, dan nilai-nilai hidup Kristiani sebagai upaya pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi. Baiklah Bapak, Ibu, dan teman-teman yang dikasihi Tuhan, demikianlah saya membaca renungan hari ini. Saya pamit undur diri. Salam integrity, care, excellence.